Kalau kita menyadari bahwa pelanggan kita itu adalah orang yang diutus Allah untuk memberikan, mengantarkan rezeki kepada kita. Dia bukan hanya mengantarkan rezeki kepada kita, tapi juga memberikan masukan kepada kita. Yang harus kita pahami sama-sama, di dalam diri setiap manusia itu ada ruh. Oke? Yang berasal dari sumber ruh yang sama, yaitu Allah. Ruh ini rindu untuk bertemu dengan Sang Pencipta, dengan sumbernya ruh, yaitu Allah. Masya Allah. Dan karena di dalam diri kita ini ada ruh, maka ruh ini rindu untuk bertemu dengan orang. Masya Allah. Ngerti gak? Iya. Banyak orang sekarang ini kesepian. Nah itu, kesepian itu artinya ruhnya itu nggak ketemu sama ruh lain, bener. Nah, kalau kita ini melakukan kebaikan karena kita rindu sama ruh lainnya, ini kita nyambung, bos. Silaturahim itu, makna silaturahim dalam Islam itu bos. Masya Allah. Menyambungkan satu ruh dengan ruh lainnya. Berarti kalau gitu pelanggan kita itu kayak produk kita itu mengundang ruh. Mengundang itu kepada bisnis kita gitu Bang ya? Betul banget. Masya Allah. Karena di dalam produk kita itu sebetulnya kita ingat ya, kita punya 3 unsur ya, jasad, nyawa, dan ruh, benar gak? Dari sisi ruh kita udah bahas tadi. Yes. Bahwa ruh akan mencari ruh lainnya karena dia mencari mana nih dulu yang waktu kami kumpul-kumpul di alam arwah dulu itu mana nih, benar gak? Jadi ruh itu mencari ruh. Kita cari teman ngobrol, benar gak? Yes. Benar gak? Kalau nggak ada teman ngobrol kita kesepian, bener. Itu dari segi ruh. Dari segi jasad, kita memerlukan sesuatu, yaitu barang yang mau kita beli itu. Kita ada kebutuhan untuk barang tersebut, benar nggak? Nah, ketika kita lagi kebutuhan untuk barang sesuatu itu apapun namanya lah, jam tangan kayak whatever, bener nggak? Yeah. Kang Nugi nyediain. Nah, jadi bukan aja ruh kita ketemu ruh, tapi jasad kita ketemu jasad. Masya Allah. Secara jasad kita butuh barang itu, secara jasad punya barang itu. Ini ketika nyambung ini antara ruh ketemu ruh, jasad ketemu jasad, nyawa ketemu nyawa. Karena jasad itu sebetulnya yang butuh makan itu bukan jasad sebetulnya. Iya. Yang butuh makan itu nyawa. Ya Allah. Nyawa itulah yang nafsu itu. Nafsu. Kalau jasad itu cuma sekedar agar kita bisa berdiri, agar kita hidup aja itu, kebutuhan jasad cuma segitu doang. Nah, ketika ini ketemu tiga-tiganya, ruh nyambung sama ruh, jasad ketemu jasad, nyawa ketemu sama nyawa, udah jadi. Nyambung banget, betul, Masya Allah. Oke, ini ada satu pertanyaan yang juga asik banget, Bang. Bagaimana caranya mengubah komplain bukan menjadi kekecewaan, tapi mengubah komplain menjadi rasa cinta? Wah, ini next level of question, Bang. Iya, jadi ketika kita melayani nasabah, kita layani dengan sepenuh hati, dengan cinta kita, with our passion. Benar. Kenapa kita layani dengan sepenuh hati, dengan cinta? Karena kita tahu dia adalah orang yang diutus Allah untuk nganterin rezeki kita kepada kita. Yeah. Oleh karena itu, ketika dia komplain, kita harus memandang komplain dia itu juga sebagai ungkapan cinta dia kepada kita. Oke, mindset kitanya yang perlu. Oke. Jadi kalau orang komplain itu, ini rasa ekspresi cinta dia kepada kita. Ekspresi cinta bisa macam-macam, bener nggak? Ekspresi cinta kita kepada anak kecil yang nggak tahu bahwa di situ ada kolam bisa kejebur, karena kita tahan dia supaya jangan maju. Bener. Ekspresi cinta kita kepada istri, kepada kan lain-lain. Ekspresi cinta macam-macam. Begitu juga ekspresi cinta dari pelanggan yang komplain ke kita macam-macam. Ada yang ngomel-ngomel, ada yang begini, ada yang begitu. Itu harus kita layani dengan senyuman dan perkataan-perkataan yang baik. Untung dia mau komplain ke kita. Kalau ujuk-ujuk dia ngomong mana, jangan belanja di situ lagi, dia posting di Instagram di mana-mana. Ini produk jelek, ini tukang jualnya dikasih bintang 1 sama, bener ya. Jadi kita harus memahami bahwa komplain nasabah itu adalah ungkapan ekspresi cinta dia kepada kita. Kalau dia nggak cinta, dia nggak bakal balik ke kita komplain. Dia pasti akan cinta ke orang lain aja bahwa itu tempat brengsek, bener ya. Bang, saya pernah baca bukunya Stephen R. Covey di Speed of Trust.
Salah satu cara untuk membuat settle diri kita dan bisnis kita adalah extend trust, Bang. Memperluas kepercayaan. Betul. Nah, gimana caranya, Bang? Sebagai seorang mukmin, muslim, dan pebisnis bisa memperluas kepercayaan kepada yang lain, nih, Bang. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW waktu itu, benar gak? Ingat gak? Bagaimana ketika para petinggi Mekah waktu itu berdebat tentang siapa yang paling berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Debat nggak jelas. Semua mengungkapkan peran mereka yang lebih penting satu di antara yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bentangkan kain semua para petinggi pemimpin kabilah, pegang ujungnya, kita pindahin sama-sama, benar nggak? Nah, nanti yang dari udah deket yang masukin Rasulullah SAW. Jadi di sini kita membentuk trust. Coba Rasulullah SAW nggak kayak gitu, dia bawa sendiri aja, benar nggak? Karena orang tersinggung juga. Jadi trust itu nggak bisa tidak diberikan oleh orang kepada kita. Trust itu harus di gain, istilahnya gain the trust. Di-create gitu, harus diraih trust itu. Diraih. Harus diraih trust itu, nggak bisa diminta. Orang nggak mau ngasih trust ke kita, orang kita harus raih trust itu. Nah, raihnya itu pakai apa? Pakai akhlakul karim. Akhlakul karim. Tanpa akhlakul karimah kita nggak bisa meraih trust tersebut. Kita sekarang lihat banyak vending machine, benar nggak? Orang beli kayak gitu-gitu. Trust apa enggak? Yes, trust. Karena kalau dimasukin pencet keluar, benar nggak? Kalau nggak keluar dia ngomel-ngomel, tuh benar nggak? Duit saya udah masuk segitu nggak keluar. Bener. Jadi dari segi trust produknya iya, kelihatan produknya, uang masuk, barang keluar. Tapi ada yang missing di situ. Human touch-nya nggak ada. Human touch, aduh. Cintanya nggak berasa. Karena cinta itu kerasa ya, Bang. Nah. Tapi ada juga ya, Bang. Gini nih, kita masuk ke dalam sebuah bisnis ya, datang ke sebuah tempat, terus dia ramah, terus kita ngerasa ini fake nih. Enggak natural gitu, enggak dapet gitu, enggak ada rasanya. Gimana caranya supaya dapat rasanya? Benar, Bos. Ruh nggak bisa dibohongin. Yang fake itu bukan ruh, yang fake itu nyawa. Ya Allah. Paham nggak lo? Iya. Ruh nggak bisa, Bos. Kalau ruh ketemu ruh itu nyambung. Kalau kita ngomong nih ruh, kita ketemu sama ruh, langsung ya, itu nggak ada basa-basi, Bos. Kalau basa-basi itu nyawa. Jadi kalau selama kita ngelayanin nasabah kita, pelanggan kita dengan hati kita, dengan roh kita, dengan cinta, pasti akan bisa dirasakan cinta itu pada ruh orang yang kita layani. Tapi kalau kita melayaninya nggak dengan ruh, nggak bakal itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan hanya yang keluar dari hati akan sampai ke hati, yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Dan cinta akan melahirkan loyalitas ya, Yes, Bos. Pelanggan itu kan bukan yang beli sekali, tapi beli berkali-kali. Yes, Bos. Gitu Yes, Bos. Kalau sekali berarti dia kecewa sama produk kita, benar ya? Betul. Jadi memang harus pakai hati. Dalam ilmu tasawuf itu penting banget, hanya yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Nah, itu dia. Yang saya ingin tanyakan di akhir kebersamaan kita ini. Karena output itu tergantung inputnya nih, Bang. Tergantung inputnya. Jadi kadang-kadang kita ngadain pelanggan, terus kita marah, itu kan output kita. Nah, gimana caranya output kita supaya positif? Berarti kan inputnya juga perlu positif nih, Bang. Kalau kata Agim itu tekonya keluar itu isi teko. Karena kita ngisi tekonya dengan air apa dulu. Nah, gimana caranya kita supaya dapat input yang oke? Input yang supaya keluarnya juga jadi oke, Bang. Kalau dalam ilmu tasawuf kalau dalam ilmu tasawuf, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita keluarkan dalam bentuk tindakan kita adalah refleksi dari apa yang ada dalam diri kita. Ya Allah. Kalau di dalam diri kita itu hatinya nih kotor, maka kotor yang akan keluar. Tapi kalau hati kita ini bersih, maka bersih yang akan keluar. Masya Allah. Ini bukan input dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. It's inside out. Kalau bisnis itu inside out, Bos. Benar gak? Kalau kita yakin bahwa ini semua udah ada yang ngatur, bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur, bahwa ada pelanggan komplain, itu juga qadarullah, benar gak? Yes. Bahwa kita melakukan sesuatu kemudian ya namanya juga sesuatu, benar gak? Kemudian nggak bisa memuaskan pelanggan, itu juga qadarullah. Jalanin aja udah. Bismillah dah, mana yang kurang kita benerin gitu aja, bener ya? Iya. Kecuali yang tadi yang curang-curang tadi, bener ya? Oke, treat them with love, teman-teman sekalian.
karena hati akan ketemu dengan hati, ya. Dan akan selalu terasa hati itu, nggak mungkin hati nggak terasa. Makanya yuk kita hadirkan hati dalam bisnis kita. Jadi Betul, bukan Bang. hanya menghadirkan sekedar untung, sekedar tapi hadirkan hati. Dan perlu proses, makanya ikuti terus Amal Niaga Talks dan baca terus Quran Amal Niaga supaya kita dapat juga insya Allah ya hati yang tertata rapih dengan amal-amal yang sudah disiapkan di sini ya Bang ya. Betul banget. Masya Allah. Amal Niaga Talks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.